Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya malam ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Septi Irawan, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pertama-tama saya sangat tertarik untuk mewawancarai Bapak mengenai work-life balance di dalam dunia pekerjaan atau dunia perusahaan. Sebelumnya, kalau boleh tahu nih, saya sekarang sedang mengobrol dengan Bapak siapa ya? Kalau boleh tahu. Perkenalkan, nama saya Basilio Dia Saraujo, umur 36 tahun, bekerja di perusahaan Shopee Express atau SPX. Jabatan atau posisi yang saya tempati rider motor. Jadi Untuk kantor sendiri berada di Kota Argamakmur, tepatnya di Jalan Perang Suci. Perusahaan yang saya bekerja itu di bidang paket. baik, berarti Bapak di perusahaan Shopee Express ya Pak? Atau Ninja gitu? Ya kayak gitulah, sama aja sih bedanya. Kalau kita dia langsung terkoneksi ke tempat berjualan ya, seperti pasar tapi dia elektronik kayak gitu. Berarti Bapak yang mengantarkan pesanan ya Pak ya? Ya, jadi kami di Shopee Express ada tiga bagian. Satu bagian admin yang membagi paket sesuai dengan besar atau berat. Setelah itu membagi paket sesuai dengan area. Kurir, ada yang kurir mobil dan kurir motor. Biasanya untuk kurir motor itu berat maksimal dari satu paket itu 1 kilo. Kan kalau di atas 1 kilo udah pakai mobil biasanya. Seperti itu, Ibu. Kalau misalnya dari perusahaan Bapak ini, bagaimana sih caranya menilai karyawan itu dalam bekerja? Oke, jadi di perusahaan kita menilai karyawan dia baik atau tidak, terutama dari jumlah paket yang diterima dan keberhasilan paket itu disampaikan ke konsumen atau buyer. Nah, jadi dalam dia kurir ini terbagi jadi dua juga, satu dedicate atau kurir tetap. Itu penggajiannya sudah beda, karena kalau yang dedicate itu sudah jadi kurir tetap dan memiliki gaji UMR, bonus, serta apa lagi ya, ada tunjangan untuk pergi antar paket. Misalnya kalau yang dedicate itu per hari 25.000 untuk minyak. Setelah itu ada bonus per bulannya. Itu pun bisa dari perusahaan ataupun dari konsumen ataupun buyer. Nah, untuk jumlah paket per bulan itu harus mencapai 1.600 paket atau 1.000 paket. Ya, kalau dedicate itu dalam satu bulan harus 1.000 paket. Nah, kalau yang mitra, yang kedua itu mitra itu paketnya di bawah 1.000. Nah, perharinya bisa cuman ya 30, 65, sekarang menyentuh angka 100. Tapi ada, kalau di Shopee kan berafiliatif dengan Shopee itu kan ada tahun baru, event per bulan, ada tahun baru, misalnya tahun baru nanti itu di tanggal 25 Desember sampai 31 Desember. Setelah itu bulan 2, di tanggal 2 bulan 2 dan seterusnya sampai ke bulan 11. Seperti bulan ini event kita di tanggal 11 bulan 11 seperti itu. Jadi
banyak, lebih dari hari-hari biasa. Berarti mendapatkan ini juga ya Pak, fee juga ya Pak, kalau misalnya paketnya itu banyak. Betul. Berarti kalau sistem perusahaan itu memberi upah pada karyawannya itu hitungan per jam atau per hari gitu Pak? Atau lembur itu dikasih uang tambahan juga nggak Pak? Nah, untuk hitungan gaji, untuk dedicated itu dia per paket cuma dapat 400 atau 300 rupiah per paket. Itu di luar gaji pokok. Itu di luar ada yang harian tadi 25.000 tadi untuk minyak. Ya, sedangkan untuk mitra nggak ada lost doll hingga mencapai 1.000 paket dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau setelah bekerja itu Pak, apakah ada evaluasi gitu setiap harinya untuk karyawan atau sebulan sekali gitu? Kita kalau di Shopee Express kita evaluasi setiap hari, setiap pagi. Jadi setelah paket sampai dari paket turun dari box atau dari box truk box itu biasanya dari Bengkulu. Nah, itu nyampe jam 7 atau setengah 7. Setelah kita turunkan, kita briefing pagi. Evaluasi itu tentang kinerja kita. Misalnya biasanya pegawai atau kurir itu dibagi berdasarkan kecamatan dan desa. Satu kurir bisa megang sampai 3 ataupun 4 desa. Ya, intinya satu kurir itu kalau yang dedicated dalam 1 hari harus bisa mengantarkan paket 100 maksimal, minimal 50 atau 65 paket. Itu dedicated. Kalau untuk mitra kan bebas. Ya, yang penting biaya pengeluarannya itu dengan paket yang dihantarkan itu sudah mencukupi untuk 1 hari. Misalnya gaji 1 hari 100.000 atau 50.000, ya jumlah paketnya segitu. Dalam 1 paket untuk mitra 2.000, paling kecil 1.900. Berarti dalam pengantaran paket itu ada target ya Pak ya? Dalam pengantaran. Ya, betul. Ya, tapi terkadang kan di lapangan, di kantor, paket itu cuma dapat ya 35, 40. Jadi nggak bisa dipakai juga karena tergantung konsumen, pengguna aplikasi Shopee yang berbelanja di situ banyak apa enggak. Kadang dalam 1 minggu rata misalnya 30-40 buah paket kayak gitu. Jadi itu hanya standar operasionalnya saja kayak gitu. Ya. Kan berarti Bapak setiap harinya itu turun lapangan kan Pak, mengantar paket ke daerah sini, ke daerah situ. Pasti ada kan di mana Bapak ini merasa lelah dalam bekerja. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengatasi lelah di pekerjaan tersebut? Apakah Bapak sambil mengantar pesanan itu healing? Apakah gimana gitu? Untuk pekerjaan sebagai kurir, sebenarnya minim tingkat stresnya. Untuk tingkat stresnya itu sedikit karena kita hanya mengantarkan paket dan di paket itu sudah ada alamat serta nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, jadi tingkat stresnya itu paling di waktu misalnya kalau kita di Harga Makmur terus Bengkulu Utara, penduduk kita kan mayoritas tuh petani sama pegawai ataupun anak sekolah nih, jumlah pedagangnya sedikit. Nah, jadi kita berkejar waktu. Misalnya pegawai untuk guru SD jam 12, jam 2 sudah pulang. Guru SMA, SMP mungkin jam 3, jam 4 baru pulang. Nah, jadi jam sibuknya itu ketika di angka jam 4 sampai jam 8 malam. Jadi itu sih sebenarnya jam sibuk. Nah, tapi terkadang kalau kita dapat lokasi pedesaan yang lumayan merata, ada banyak anak sekolahnya, penduduknya bisa bersawah dan sebagainya, kayak Sidorip, Kemumu,
itu jam 4 sudah bisa pulang. Jadi untuk tingkat stresnya agak kurang. Tapi kalau ada beberapa kiat, biasanya itu kalau udah major, udah bosan antar paket itu ya paling nikmati perjalanan aja, nikmati pemandangan alam. Setelah itu bertukar sapa dengan buyer, sifatnya fleksibel, dan jam kerja di Shopee juga fleksibel. Jadi di Shopee itu tidak ada jam lembur. Ya ada jam target operasional untuk pengantaran paket. Nah, untuk di Shopee itu sendiri di beberapa ada sampai jam 10 malam, ada sampai jam 8, dan sampai jam 9 normalnya. Nah, tapi kurir itu cuma ngepaket di kantor atau di gudang, sudah pulang, nanti disortir. Misalnya desa Agung, semua Gunung Agung semua sudah ditaruh di box untuk pengiriman. Nah, baru kita antarkan satu-satu. Setelah itu udah bisa pulang paling besok paginya, sorting uang COD, tahu kayaknya uang dan sebagainya. Berarti jamnya itu sudah ditentukan dari perusahaan, jam operasional itu sudah tidak ada jam lembur gitu. Nah, kalau misalnya nih, bagaimana sih Bapak biasanya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi gitu, Pak? Apakah Bapak pernah merasa kayak, aduh, mulai terganggu nih jam kerja sama jam pribadi itu kayak nggak balance gitu. Bagaimana sih Pak Bapak menerapkan itu? Maksudnya cara Bapak menyeimbangkan waktu pribadi dan waktu pekerjaan gitu. Kalau pembagian waktu atau masalah jam pribadi, warga, untuk diri sendiri, untuk kurir kayaknya tinggal kita sendiri yang membalancekan, maksudnya itu menyeimbangkan. Karena di jam-jam kita masuk nih, misalnya jam 6 nih, keluar nanti dari kantor jam 9 nih, sudah bawa paket, kita sortir di rumah. Paling kalau mau cepat tuh, kalau kurir pertama yang belum hafal konsumen, misalnya kan yang pesan-pesan barang-barang Shopee atau belanja-belanja online ini kan orang-orangnya rata-rata itulah konsumennya tuh, jarang yang pindah-pindah. Misalnya contoh nih paket, kalau paket banyak kan di event nih, misalnya di tanggal 11 nanti itu bisa sampai 150 maksimal per kurir. Nah iya, tapi kan nggak setiap hari, cuma 3 hari doang. Tanggal 11 nyampe di Bengkulu Utara itu tanggal 14 sampai tanggal 17 yang hari aja ya, istirahat tidur. Berarti kalau di pekerjaan Bapak ini tidak terlalu bikin stres ya Bapak, dan kehidupan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi itu tidak terlalu terganggu lah ya untuk pekerjaan Bapak tersebut. Berarti sejauh ini Bapak merasa senang aja ya Pak dalam bekerja begitu, tidak merasa terganggu, tidak merasa keberatan gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya kepada saya malam ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih ya Bapak sekali lagi telah meluangkan waktunya. Saya maaf mengganggu waktunya dan menghubungi sekitar jam segini. Mungkin Bapaknya capek ingin istirahat, tapi malah saya ganggu. Maaf ya Pak, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mau diwawancarai oleh saya. Saya akhiri ya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.